terpercaya. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui sejumlah situs di dunia yang menjadi bagian dari peradaban Islam, serta fakta dan sejarah di baliknya. One Night in Al-Aqsa, One Day in the Haram, Cities of Faith. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Jelang berbuka puasa bersama program-program inspiratif. Cooking is fun. Mutiara Ramadan. Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Lengkapi aktivitas Anda di bulan Ramadan dengan mengikuti sederet program istimewa yang inspiratif, kaya manfaat, dan meningkatkan khazanah wawasan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. PT Pelni Cabang Ambon menyediakan 12 kapal untuk melayani mudik Lebaran 2025. Manfaatkan kalet bekas jadi barang berkualitas. Lari sehat sambil ngabuburit di Kota Ambon. Selamat pagi dan apa kabar Anda saudara? Saatnya Anda menyaksikan Kompas News Ambon. Selain 3 informasi tadi, beragam peristiwa lainnya akan kami hadirkan ke hadapan Anda. Bersama saya Putri Utami, kita simak informasi selengkapnya. Kita ke informasi pertama, saudara. Memastikan kelancaran arus mudik pada Idul Fitri 2025, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau Pelni Cabang Ambon menyiapkan 12 kapal laut untuk melayani penumpang mudik dari Pelabuhan Yosudarso Ambon, Maluku ke sejumlah wilayah di Indonesia. Sebanyak 12 kapal penumpang reguler disiapkan PT Pelni Cabang Ambon untuk melayani rute pelayaran arus mudik maupun arus balik pada Lebaran Idul Fitri 2025 dari Pelabuhan Yosudarso Ambon ke berbagai wilayah di Indonesia. 12 kapal yang disiapkan yakni Labobar, Dorolonda, Gapulu, Ciremai, Gunung Dempo, Dobon Solo, Sinabung, Sirimau, Leuser, Tatamailau, Sangiang, dan Pangrango. Untuk memastikan kelancaran arus mudik, pihak Pelni telah melakukan pengecekan alat keselamatan hingga peralatan lainnya untuk menjamin kelancaran mudik. Pelni juga telah memastikan peningkatan pelayanan, terutama kualitas makanan bagi para penumpang yang selalu menjadi sorotan. Pelni sendiri sudah menyiapkan kurang lebih sekitar ada 12 kapal penumpang dengan berbagai ukuran, ada tipe 1000, ada yang tipe 2000, ada tipe 2500 penumpang. Kita tidak ada penambahan kapal, tapi kita ada penambahan frekuensi aja. Estimasi kita untuk ruas-ruas yang padat adalah ruas Ambon Banda, Ambon Tual, dan Ambon Bau-Bau. Itu yang menjadi konsen kita ke depannya nanti. Selanjutnya terkait dengan kesiapan kita kapal-kapal kita yang akan masuk ke Ambon itu kapal sudah semua dalam kondisi sudah ready. Artinya sudah melalui proses pemeriksaan dari Maritime Inspector ataupun instansi terkait lainnya terkait dengan kesiapan kapal. Pemerintah Provinsi Maluku menggelar gerakan pangan murah saat Ramadan di kawasan Wara, Desa Batu Merah, Kota Ambon. Warga pun saudara rela mengantre untuk bisa mendapatkan kebutuhan sembako murah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Gerakan pangan murah saat Ramadan digelar pemerintah Provinsi Maluku di pelataran Masjid Al-Ansar Wara, Desa Batu Merah, Kota Ambon.
Warga rela antre sejak pagi agar tidak kehabisan bahan pokok yang dijual murah dari harga pasar. Pada gerakan pangan murah ini, Pemprov menyediakan sejumlah bahan pokok, mulai dari beras premium, beras SPHP, gula pasir, minyak goreng, terigu, bawang merah, dan bawang putih. Warga mengaku senang dengan adanya kegiatan ini karena dapat memenuhi kebutuhan dapur selama Ramadan dengan harga yang relatif murah. Alhamdulillah murah, sama pemurah toh. Dan senang karena semua masyarakat bisa dapat sama pemurah. Harapannya semua masyarakat dapat semua dapat sembako dengan senang, terus tercukupi lah di semua kalangan masyarakat yang ada di sini ya. Sesuai dengan isi dompet membantu masyarakat sekitar. Kita PDP warna sangat. Warga juga berharap kegiatan ini terus digelar agar dapat membantu dan mengurangi beban ekonomi. Yahya Lating, Kompas TV, Ambon, Maluku. Informasi lainnya, Saudara, Polda Maluku bersama jurnalis Ambon membagikan paket takjil gratis kepada warga yang melintas di depan Polda. Pembagian ratusan paket takjil ini dilakukan sebagai bentuk kebersamaan Polri dan warga Kota Ambon dalam menjalankan ibadah puasa. Berbagi berkah saat Ramadan dengan membagikan paket takjil gratis ini dilaksanakan secara serentak di sejumlah titik di Polres Jajaran, termasuk di depan markas Polda Maluku, Tantui, Kota Ambon. Pembagian takjil kepada warga yang melintas di ruas jalan depan markas Polda yang melibatkan jurnalis di Kota Ambon ini dilakukan sebagai bentuk kebersamaan Polri dan warga dalam menjalankan ibadah puasa. Menurut Kabid Humas Polda Maluku, pembagian takjil secara serentak kepada warga ini sebanyak 2.800 paket yang tersebar di Polres Jajaran maupun Polda Maluku, sehingga diharapkan dapat membantu warga, khususnya umat Muslim yang sedang berpuasa. Nah, untuk di Polda Maluku itu untuk kegiatan membagikan takjil kurang lebih 2.600 yang dibagi beberapa titik di masing-masing wilayah. Ya, untuk di Polda sendiri di depan Polda, untuk yang titik lain mungkin di masing-masing Polres sudah melaksanakan titik masing-masing. Nah, nanti ada kegiatannya serentak. Saudara, menjelang sahur, 2 unit rumah pemukiman padat penduduk terbakar di Kota Ternate, Maluku Utara pada Sabtu dini hari. Di RT 6 RW 2 Kelurahan Tanah Tinggi Kota Ternate Maluku Utara pada Sabtu dini hari dihebohkan dengan terbakarnya rumah. Api berawal dari rumah 1 lantai yang kemudian merembet ke rumah 2 lantai yang terbuat dari material kayu tepat di sebelahnya. Api dengan cepat melahap seluruh bangunan yang terbuat dari kayu dan belum diketahui penyebab kebakaran ini masih dalam penyelidikan Polsek Ternate Selatan. Kami menerima informasi dari sekitar jam 2.15 satu mobil meluncur. Kalau rumah yang terbakar berapa, Pak? Yang lantai 2 1 sama yang berdekatan 1 juga sekitar 2. Sudah ada dugaan, Pak? Kira-kira, Pak? Sementara belum, kita masih fokus dalam antisipasi jangan sampai dia merembet. Iya. Waktu berapa? Proses pemadaman tadi berapa lama? Proses pemadaman sekitar tadi kan jam 2.15 mobil sudah di lokasi sini, berarti 1 jam lebih lah. 1 jam lebih ya. Saudara, usai jeda kami kembali dengan informasi lain, diantaranya seorang pengrajin memanfaatkan kaleng bekas jadi barang berkualitas. Tingkatkan iman, ilmu, dan amal di bulan suci. Tarik faedah dari program-program spesial Kompas TV bersama teman Ramadan. Kompas TV. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui sejumlah situs di dunia yang menjadi bagian dari peradaban Islam.
serta fakta dan sejarah di baliknya. One Night in Al-Aqsa, One Day in the Haram, Cities of Faith. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Jelang berbuka puasa bersama program-program inspiratif. Cooking is fun. Mutiara Ramadan. Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Lengkapi aktivitas Anda di bulan Ramadan dengan mengikuti sederet program istimewa yang inspiratif, kaya manfaat, dan meningkatkan khazanah wawasan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas News Ambon. Kaleng bekas biasanya saudara langsung dibuang setelah digunakan. Padahal kaleng merupakan bahan yang sulit terurai dan dapat membahayakan lingkungan. Namun di tangan seorang pengrajin, kaleng-kaleng bekas ini bisa diolah menjadi benda yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis. Lalu bagaimana bentuk akhir dari hasil daur ulang tersebut? Simak informasi serunya pada tayangan berikut ini. Kaleng merupakan salah satu jenis limbah sampah yang sulit terurai di tanah. Membutuhkan waktu 80 hingga 100 tahun agar kaleng bisa hancur dan melebur dengan tanah. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, sampah di Indonesia di tahun 2024 mencapai sekitar 19 juta ton per tahun. Namun sampah yang tidak terkelola mencapai sekitar 8 juta ton per tahun atau sebanyak 41,4% dari total jumlah sampah di Indonesia. Kaleng bekas ini mungkin terlihat sudah tidak terpakai. Namun di tangan seorang pengrajin, kaleng bekas ini dapat bernilai tinggi. Berawal dari hobi melukis, Lani Cahyaningsari mengubah kaleng bekas menjadi benda seni yang bernilai ekonomis. Pada tahun 1999, lulusan arsitektur ini mulai mencoba menghiasi kaleng bekas yang dilihatnya kurang menarik. Untuk saat itu belum ada ya daur ulang kaleng yang dilukis tuh belum banyak gitu. Terus kemudian ketika saya lukis, saya taruh di galeri, ternyata animonya bagus. Bilang, kok bagus sih animonya ya gitu. Coba lagi ya gitu. Terus ketika saya coba lagi melukis di kaleng, dijual lagi, ternyata animonya bagus juga ya. Berarti dengan style lukisan saya yang cerah, yang seperti yang Mas lihat ini, di kaleng itu cocok gitu loh. Semangat Lani untuk terus membuat kaleng hias lahir saat karyanya berhasil dijual di salah satu galeri toko keluarganya. Berawal dari mengumpulkan kaleng-kaleng bekas susu, Lani mencoba untuk memulai lukisannya. Karena unik, banyak masyarakat tertarik untuk mengkoleksinya. Namun karena bahan yang dimilikinya kurang, Lani mulai mengumpulkan kaleng bekas tambahannya mulai dari tukang es buah, jus, dan dari teman-temannya. Selain itu, kaleng bekas juga didapatkan dari tetangganya dengan membeli atau tukar-menukar dengan kaleng yang sudah dilukisnya. Dalam satu hari, Lani bisa mengumpulkan hingga 25 kaleng susu bekas. Membuat kaleng hias tidak terlalu sulit. Pertama, kaleng harus dibersihkan terlebih dahulu.
terutama bagian dalam, agar sisa susu yang menempel juga hilang. Kaleng yang sudah bersih dijemur, lalu setelah kering, bagian dalam dicat besi guna menghilangkan karat. Menggunakan cat akrilik, bagian luar kaleng diberi cat warna putih. Setelah itu, menggambar pola dengan pensil dan diwarnai sesuai yang diinginkan. Ciri khas kaleng buatan Lani yaitu motif yang dekat dengan anak-anak, seperti karakter wajah anak kecil, binatang, dan tumbuhan. Di tangan terampil Lani, dalam sekejap, kaleng bekas disulap menjadi berbagai produk yang bermanfaat, seperti tempat tisu, celengan, tempat pensil, dan ember kecil. Kaleng-kaleng cantik ini dihargai mulai dari Rp20.000 hingga Rp500.000. Bukan hanya dipasarkan di Indonesia saja, kaleng Lani juga sudah merambah hingga pasar mancanegara. Tapi di balik itu semua, usahanya untuk memanfaatkan sampah kaleng bekas turut berperan dalam menjaga lingkungan. Ya kalau bisa jangan buang sampah terlalu banyak ke bumi ini ya, kasihan soalnya. Terus jadi kayak saya juga berusaha, kalau saya spesialisasinya memang di kaleng. Jadi kalau bisa kita olah lagi lah menjadi barang yang lebih bermanfaat. Dan kalau saya alhamdulillah kaleng ini selain bermanfaat juga ada nilai ekonomisnya. Jadi kan bisa bantu-bantu pemasukan keluarga. Usaha Lani memang sangat terlihat sederhana, tapi ia berperan serta untuk mengurangi beban sampah pada lingkungan. Nah pemirsa, ini salah satu karya kaleng Lani yang tembus sampai mancanegara. Jadi kreativitas tidak mengenal batasan. Bahkan kaleng bekas pun bisa menjadi karya seni yang indah. Fulgentius, Afan, Kompas TV, Jakarta. Saudara pengrajin beduk di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah mendapat berkah pada bulan Ramadan ini. Selain penjualan beduk baru mengalami peningkatan cukup banyak, para pengrajin ini juga kebanjiran reparasi beduk. Jasa perbaikan atau reparasi beduk di tempat perajin beduk di Desa Keniten, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas, Jawa Tengah mengalami peningkatan selama bulan Ramadan. Perbaikan biasanya dilakukan jika ada kerusakan pada badan beduk ataupun penggantian kulit beduk serta tiang penyangga. Kerusakan pada bagian badan beduk maupun kulit menurut sang perajin beduk akan berpengaruh pada kenyaringan bunyi serta tidak bagus jika dilihat. Reparasi beduk ini sendiri biasanya akan memakan waktu sekitar 1 minggu. Untuk biaya perbaikan bervariasi tergantung pada ukuran atau diameter beduk, yakni kisaran Rp2 juta hingga lebih. Tahun ini banyak yang servis juga sih beduknya. Ganti kulit dan perbaikan body-bodinya sekalian, jadi satu set sekalian. Jadi baru lagi seperti baru. Biasanya yang diganti apanya ya? Kulit dan kayu ya. Ada yang misalnya ada yang rusak ini kayunya ditambal. Ganti kulitnya jadi seperti baru. Lama kalau bulan Ramadan banyak Pak yang reparasi beduk itu? Ya alhamdulillah banyak. Selain reparasi, pesanan pembuatan beduk pun mengalami peningkatan hingga 100% lebih. Jika pada bulan-bulan biasa, pesanan beduk hanya sekitar 3 hingga 5 buah beduk, namun menjelang Ramadan, pesanan meningkat drastis hingga mencapai puluhan beduk. Tak hanya melayani pembeli lokal, namun beduk hasil karya perajin dari Desa Keniten ini juga sudah banyak dipesan dari daerah lain seperti Jakarta hingga luar pulau. Usai pariwara, saudara, kami kembali dengan informasi olahraga. Salah satunya cara agar tubuh tetap bugar saat berpuasa adalah dengan berolahraga.
tingkatkan iman, ilmu, dan amal di bulan suci. Tarik faedah dari program-program spesial Kompas TV bersama teman Ramadan. Kompas TV. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Ketahui sejumlah situs di dunia yang menjadi bagian dari peradaban Islam, serta fakta dan sejarah di baliknya. One Night in Al-Aqsa, One Day in the Haram, Cities of Faith. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Jelang berbuka puasa bersama program-program inspiratif. Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Tingkatkan kualitas diri di bulan suci. Lengkapi aktivitas Anda di bulan Ramadan dengan mengikuti sederet program istimewa yang inspiratif, kaya manfaat, dan meningkatkan khazanah wawasan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama Kompas TV, teman Ramadan. Kompas TV, independen, terpercaya.